Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Ibu kotanya adalah Ponorogo. Ponorogo juga dikenal dengan julukan kota reog karena letaknya yang berada di kota banyak seni reog serta banyak orang tulus yang tersakiti WKWKWK. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah saya, Bapak Sahrul Fuad MSI. Izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Najwa Nisa Nurislan dengan NIM 2370233042 dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah Perubahan Sosial Budaya dengan judul Faktor Perubahan Sosial Budaya di Ponorogo. Ibu kota Kabupaten Ponorogo terletak 27 km sebelah selatan kota Madiun dan berada di jalur Madiun-Pacitan. Transportasi yang sekarang banyak digunakan adalah kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ada sebagian kecil menggunakan sepeda ontel. Terminal terutama Kabupaten Ponorogo adalah Terminal Sewaji yang terletak di sebelah utara Kabupaten Ponorogo, yaitu Kecamatan Babadan. Kabupaten Ponorogo juga banyak menyimpan potensi budaya dan pariwisatanya. Sebut saja Reog Ponorogo dan Telaga Ngebel. Setiap perayaan Grebeg Suroh yang jatuh pada tanggal 1 Muharram, Reog selalu menjadi daya tarik utama dalam acara Grebeg Suroh. Grebeg Suroh itu juga diadakan upacara larung risalah doa yang diadakan di Telaga Ngebel, telaga yang terletak sekitar 24 km timur laut kota Ponorogo. Ini berada pada ketinggian 734 mdpl. Berudara sejuk sekaligus merupakan sentra penghasil buah-buahan seperti durian, nangka, dan manggis. Acara-acara yang diadakan pada Grebeg Suroh merupakan sebuah wisata budaya yang cukup terkenal di Ponorogo. Kesenian yang banyak menambah wisatawan yang datang ke kota Ponorogo adalah seni reog. Seni reog itu merupakan rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembukaan dan tarian inti. Tarian pembukaan biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Tarian pembukaan lainnya, jika ada, biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang bisa juga disebut bujang ganong atau ganongan. Setelah tarian pembuka selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reog ditampilkan. Biasanya adegan terakhir adalah singa barong, di mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Namun, adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalangnya. Selain reog, terdapat juga kesenian lain yaitu gajah-gajahan. Nah, jenis kesenian ini mirip dengan hadroh, terutama alat-alat musiknya. Perbedaannya adalah terdapat sebuah patung gajah yang besar. Perbedaan lainnya adalah kesenian ini tidak memiliki pakem yang tetap, mulai alat-alat musik, gerak tari, lagu, dan bentuk musiknya berubah. Perubahan sosial budaya di Ponorogo, Jawa Timur mencangkup berbagai aspek, mulai dari seni pertunjukan reog yang mengalami adaptasi dan perubahan makna, hingga pengaruh globalisasi dan perubahan nilai-nilai masyarakatnya. Nah, selain itu, Ponorogo juga dikenal sebagai kota santri dengan pondok pesantren yang signifikan, dan perubahan sosial juga terasa dalam hal pekerja migran internasional. Nah, perubahan sosial budaya lainnya
Di antaranya yang pertama ada globalisasi dan teknologi informasi, yaitu perubahan dalam pola pikir, nilai dan norma masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi informasi. Yang kedua itu ada peran gender. Perubahan dalam peran gender di masyarakat Ponorogo juga menjadi bagian perubahan sosial budaya. Yang ketiga ada pendidikan dan pondok pesantren. Pondok di Ponorogo dikenal sebagai kota santri dengan berbagai pondok-pondok yang ada di Ponorogo. Di antaranya yang kita banyak kenal dengan sebutan Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan sebelah Pondok Modern Darussalam Gontor ada juga Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah rarung risalah doa, gerebek suroh, dan kirab pusaka. Masyarakat Ponorogo memiliki adat istiadat yang sangat khas, yaitu becekan atau suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan, beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga tetangga atau kenalan yang memiliki hajatan pernikahan atau hitanan. Dan sejarah atau bisa dibilang juga silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua. Nah, mata pencarian masyarakat di Kota Ponorogo sebagian besar adalah sebagian pedagang dan pegawai negeri sipil. Sementara di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Ponorogo, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani ataupun tukang kebun. Beberapa desa masih memiliki lahan persawahan yang masih bisa digunakan untuk bertani. Sedangkan di Kota Ponorogo sendiri sudah jarang ditemukan lahan persawahan. Mayoritas masyarakat Ponorogo sekarang ini sudah menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Kabupaten Ponorogo juga sudah banyak berdiri pondok pesantren dan sekolah formal perguruan tinggi. Nah, jadi gimana nih sobat-sobat semua yang udah mendengar perubahan sosial dan budaya di Ponorogo? Nah, jadi gimana nih teman-teman semua yang udah mendengar perubahan sosial dan budaya di Ponorogo? Jadi, saya di sini akan mewawancarai juga salah satu penduduk Ponorogo yang dia lahir di Ponorogo dan sudah lama tinggal di Ponorogo. Ikutin terus ya wawancara dari saya. A few moments later. Assalamualaikum semuanya. Jadi saat ini saya sudah bersama penduduk asli dari Ponorogo yang sudah lama tinggal di Jakarta. Boleh diperkenalkan, Bapak namanya siapa? Ya, nama saya Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf, boleh saya bertanya tentang perubahan sosial di Ponorogo? Jadi perubahan sosial di Ponorogo tuh yang terlihat belakangan saat ini tuh di masyarakat tuh apa, Pak? Oh iya, kalau di Ponorogo itu kan kental dengan budaya Jawa ya. Iya. Sehingga saya sih melihatnya akhir-akhir ini mereka komunikasinya banyak lewat media sosial ya, nggak kayak dulu yang dimana kita bisa tatap muka langsung dan terlihat budaya adat dari anak-anak remaja ketika ketemu langsung dengan sanak saudaranya atau bahkan dengan orang tuanya itu sangat terlihat bagus gitu. Tapi ketika sekarang komunikasinya banyak lewat media sosial, lewat telepon, bahkan lewat chatting. Jadi saya kalau ketemu itu adabnya agak berkurang gitu, karena kebanyakan berinteraksi di media sosial, jadi nilai-nilai etika yang dulu pernah orang tua kita ajarkan ya sedikit berkurang gitu. Intinya seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi perubahan sosial di Ponorogo itu dalam aspek budaya lokal itu kan pasti ada yang dari reok itu kan ya. Nah, untuk sekarang ini, untuk saat ini itu ada nggak sih Pak pergeseran dalam budaya lokal tersebut? Ya, pengetahuan saya budaya reok kan ciri khas ya di Ponorogo dan itu ada filosofinya, bahkan para pemerannya pun harus ada ritual yang dilakukan. Ya, namun akhir-akhir ini saya lihat sih banyak ditampilkan ya di acara seni, pentas seni, acara agustusan gitu sebagai hiburan dan entertain bagi masyarakat.
itu bagus karena untuk memperkenalkan budaya reog ya, terutama bagi kalangan anak-anak muda generasi penerus. Namun secara filosofi rasanya sih kurang terserap oleh mereka. Jadi makna yang terserap dalam budaya Ponorogo itu akhir-akhir ini belum terserap oleh para pemuda, para pelakunya sendiri, karena dianggap sebagai hiburan biasa, padahal itu adalah ritual-ritual sakral yang mempunyai nilai positif bagi penonton maupun pelakunya. Baik, jadi menurut Bapak ini untuk masyarakat tuh gimana sih cara menghadapi perubahan sosial budaya di Ponorogo ini agar nilai-nilai lokal ini tuh tetap terlestari gitu Pak? Kalau menurut saya tentunya harus banyak berkolaborasi dengan beberapa pihak ya. Kita sebagai orang tua juga harus mengenalkan pada anak-anak kita tentang pentingnya mengenali budaya lokal seperti tadi dan lain-lain. Terus juga penting juga pada guru dan pendidik untuk selalu mengajarkan pada anaknya tentang kesenian budaya lokal. Selanjutnya juga mungkin dari pihak pemerintah, dari mulai RT, RW, kelurahan itu sering-sering mengadakan acara yang mengangkat kesenian dan budaya yang ada di Ponorogo, sehingga budaya itu tetap terlestari walaupun memang banyak tantangan tentunya, karena di zaman sekarang ini sangat banyak sekali budaya-budaya lain yang masuk ke negara kita, sehingga kita memang perlu kerja keras untuk melestarikan budaya lokal di Indonesia. Mungkin itu. Oh, begitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak. Oke pemirsa semua, jadi itu dia hasil wawancara saya bersama Bapak Yusuf yang dimana beliau ini adalah salah satu asli dari Ponorogo dan saat ini masih memperhatikan budaya-budaya yang ada di Ponorogo. Nah, walaupun beliau ini tuh sudah lama tinggal di Jakarta. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, selamat malam Pak. Nah, jadi gimana nih? Setelah teman-teman udah mendengar langsung wawancara dari salah satu penduduk kota Ponorogo. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini. Mungkin dari saya cukup sekian. See you next time and terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.